Halo Aquarius, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah general reading untuk bulan Januari 2024. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Januari ini ya. Kita mulai dari Astro Oracle. Yang pertama ini adalah, di sini kata kuncinya memang Gemini, tapi kita nggak bicara Gemini sebagai zodiak, tapi lebih kepada energinya Gemini. Gemini itu kan berbicara tentang komunikasi, lalu juga sibling itu kayak kakak adik, gimana kamu ketika kecil, interaksi kamu dengan mereka gitu. Dan di sini kata kuncinya cross pollinate gitu. Jadi kayak di waktu lampau ini kan posisinya pas influence di waktu lampau, kayak aku kayak melihat ada, pertama bisa jadi kayak kolaborasi antara kamu dengan orang tertentu gitu, atau bertukar ide, bertukar kayak berdiskusi gitu loh tentang sesuatu hal, menggabungkan dua ide, atau bisa jadi juga kamu kayak lagi tertarik dengan sesuatu hal, terus kamu mencari tahu tentang hal itu, dan itu membawa kamu pada energi yang sekarang ini adalah um, si eight house gitu ya, rumah ke-8, rumah misteri. Jadi bisa jadi hal yang kamu tadinya kamu cari tahu itu, kamu mendalami semakin dalam, dan itu efeknya kayak signifikan, bertransformasi, kayak membawa transformasi di hidup kamu gitu ya. Misalnya kayak kamu di waktu lampau mencari tahu tentang belajar agama, belajar filosofi, dan kamu semakin lebih jauh tuh, semakin dalam, kamu semakin punya pengetahuan, kebijaksanaan, atau kedalaman gitu, atau pemahaman tentang suatu hal tertentu, dan itu membuat transformasi. Karena energi head house itu adalah rumah transformasi, rumah ke-8. Jadi bisa jadi ya, topik-topik yang mungkin kamu selamin atau kamu cari tahu itu adalah topik-topik yang mungkin sensitif. Bisa kamu berdiskusi dengan orang-orang yang bisa kamu ajak diskusi atau bertukar ide, bertukar pikiran. Bisa jadi juga kayak punya proyek tertentu untuk mendalami hal ini. Dan itu membawa pemahaman beda, dan transformasi bisa jadi ada yang berbeda pada cara hidup kamu, cara berpikir kamu, cara kamu menjalani hidup. Karena ketika Eight House ini temanya akan selalu berhubungan dengan transformasi, karena kamu udah menyelami sesuatu hal dengan sangat mendalam. Lalu bisa bicara bisnis juga dan partner gitu ya. Dan skenario berikutnya adalah si orang ini, tadinya kamu nggak berpikir, kamu melihat dia, ini mungkin bukan buat semuanya, kamu nggak melihat dia sebagai potensial hubungan romantis, tapi kok semakin kamu mengenal pemikirannya dia, semakin kamu melihat dia itu secara mendalam lagi, terus kayak ada rasa yang berbeda dengan orang ini. Ini yang aku dapat dengan kombinasinya, karena di waktu yang akan datang ada seven house gitu. Rumah ketujuh ini adalah rumah relationship, rumah hubungan, hubungan romantis, hubungan bisnis juga bisa. Jadi kayak reading kamu saat ini bulan Januari signifikannya antara hubungan bisnis, hubungan romantis, dan juga ada tema transformasi yang berhubungan dengan proses evolusi jiwa kamu ya. Dan ada satu pesan lagi, jauhkan diri ini. Ketika kamu ingin mencapai sesuatu, jauhkan diri dari distraksi atau hal-hal yang bisa menjauhkan kamu, atau apa ya, mengalihkan perhatian kamu gitu loh. Karena di sini ada hold your vision gitu. Ketika kamu punya mimpi, kamu punya goals, akan ada tantangan, itu akan selalu jadi perjalanan hidup kita. Tapi bisa juga ada distraksi gitu. Distraksi yang mungkin akan mengalihkan perhatian kita untuk kita mengerjakan hal ini atau mendalami hal ini, yang tadi aku bilang di awal, ada sesuatu yang menarik perhatian kamu dan kamu mendalami hal itu ya. Jadi kamu mungkin tahu itu distraksi atau godaan atau apapun itu yang menjadi apa ya, mungkin menjauhkan kamu dari hal itu. Kamu kayaknya tahu, tinggal gimana kamu ketika kamu tahu kan, ibaratnya kayak godaan itu akan selalu ada dalam hidup manusia, tapi nggak semua manusia udah tahu akan dijauhi godaannya, nggak semua manusia seperti itu kan. Kurang lebih pak vibe yang aku dapat tuh seperti itu buat kamu. Oke, temanya buat kamu di bulan ini Januari ini adalah Two of Pentacles. Bisa dimengerti karena tema yang tadi aku bilang, hubungan dan bisnis juga signifikan ya. Dan bisa karena Two of Pentacles gini, kamu melakukan banyak hal, tapi bisa jadi tenaga kamu terbatas, waktu kamu terbatas. Lalu ada distraksi juga. Nah ini dengan energi Two of Pentacles, sebuah reminder aja untuk kamu beneran fokus gitu ya, prioritas, bagi waktu yang benar, skala prioritas yang benar, dan seimbang gitu ya. Dengan Two of Pentacles sibuk, tapi kalau misalnya cuma sibuk aja, tapi nggak produktif, itu percuma gitu. Ini reminder buat kamu. Lalu tema berikutnya,
kayak menyeimbangkan antara passion kamu dan kehidupan sosial juga pekerjaannya, karena di sini tuh ada three of cups. Hubungan sosial kamu bagus sih di bulan Januari ini, pertemanan, hubungan bisnis, hubungan romantis, apalagi terutama yang tadi aku bilang bahwa kamu awalnya nggak berpikir bahwa orang ini akan menimbulkan rasa-rasa tertentu di hati kamu ataupun sebaliknya gitu. Karena awalnya bukan berangkat ke situ, tapi seiring berjalannya waktu, ketika kamu mengenal orang ini lebih dalam lagi, kamu mengenali hatinya, kamu mengenali pemikirannya, filosofi hidupnya dia, hal-hal yang membuat dia tertarik, hal-hal yang membuat dia dalam gitu, deep sebagai individu. Nah, kamu menemukan rasa yang berbeda dengan orang ini. Lalu itu tadi ada page of pentacles juga, kayak kamu berada di fase awal, kamu belajar lagi, adaptasi lagi, bukan kamu nggak punya skill, tapi kayak ada sesuatu yang baru, jadi kayak kamu menavigasi lagi di perjalanan dari awal. Juga komunikasi yang signifikan, karena semua page itu adalah pembawa pesan, jadi bisa jadi komunikasi dengan orang ini, atau ada komunikasi yang kamu tunggu, kamu akan melihat itu di bulan Januari. Yang jadi blessing kamu adalah Six of Cups dan Snake gitu. Dengan Six of Cups ini, energi masa lalu bisa, kalau aku bicara energi masa lalu, misalnya memori dari masa lalu muncul kembali ke permukaan, entah karena kayak tiba-tiba muncul aja, tiba-tiba kepikiran, atau kayak ke-trigger sesuatu, itu bisa. Kalau misalnya nengok sebentar nggak apa-apa, tapi kalau nengok terus masih ada rasa-rasa tertentu, nah itu sebuah reminder untuk kamu membereskan apapun itu. Kemunculan orang juga bisa ya, karena ketika reading ini dibuat kan masih akhir tahun ya, dan sampai pertengahan Januari itu masih energi Merkur progresnya tuh masih berasa. Jadi kalau misalnya ada kunjungan orang dari waktu lampau, itu sesuatu yang normal sih, dari bagian Merkur retrograde ini. Jadi kalau misalnya beneran ada yang datang, karena semesta memberi ruang untuk kamu dan siapapun orang ini, kalau ada yang perlu dibereskan ya dibereskan gitu, apapun konteksnya ya, entah itu pertemanan, entah itu bisnis, pekerjaan, hubungan romantis, kayak semesta memberi ruang untuk kamu dan orang-orang ini. Jadi ini blessingnya buat kamu ya. Lalu yang berikutnya, komunikasi ini signifikan banget ya. Karena ada 2 page di sini, dan chapter baru, kayak aku mendapatkan chapter baru kehidupan kamu sih. Dan sejauh ini aku lihat dari beberapa reading yang udah aku buat tuh, kayak Januari vibe-nya tuh fresh banget, asik banget ya secara kolektif, setidaknya untuk penonton aku. Dan juga wajar sih, karena Januari itu masih awal tahun, masih pada semangat, masih pada excited, apalagi dengan resolusi tahun barunya. Semoga ya dengan semangat tahun baru ini juga diikutin semangat menjalani bulan-bulan berikutnya gitu, sampai akhir tahun lagi ya, apapun yang terjadi. Dan ingat, aku kalau kamu nonton reading tentang prediksi 2024 secara kolektif maupun secara individu, vibe-nya tuh 2024 asik loh. Setidaknya lebih optimis aku mendapatkannya, lebih excited, lebih fresh dibandingkan 2-3 tahun belakangan ini. Oke, menjadi tantangannya komunikasi, wajar. Komunikasi itu bisa jadi blessing sekaligus jadi tantangan kamu, itu wajar. Karena ingat tadi aku bilang ada Mercury retrograde. Mercury itu planet komunikasi ya. Salah satu tema Mercury itu komunikasi. Jadi kamu lebih lebih mindful, terus juga ngecek detail-detail kalau misalnya lagi ngechat atau kirim dokumen, kirim email, berhubungan dengan pekerjaan, kamu cek semua detailnya. Kalau ada yang berhubungan dengan kontrak, detail-detail syarat-syaratnya, mau kontrak kerja, kontrak jual beli apa, kayak gitu-gitu, kamu pastikan aja detailnya semua. Dan pokoknya kamu lakukan yang terbaik, selebihnya ya udah, kamu setidaknya sudah melakukan yang terbaik. Oke, di waktu yang akan datang, Six of Pentacles ini aku melihat aspek yang bagus ya, terutama untuk finansial, keseimbangan juga bisa, ada energi karma juga. Mungkin di titik ini kamu ada improvement dengan bisnis pekerjaan, dan tadi kayak yang tadi dengan tema 8 house itu ya, ada yang signifikan dengan keuangan kamu yang berubah di bulan Januari ini. Dan juga hubungan yang berubah juga ya, tadinya kamu nggak berpikir ya bahwa kamu akan tertarik atau orang ini tertarik sama kamu. Dan di waktu yang akan datang, ingat jaga keseimbangan, berbagi. Ini juga sebuah pesan untuk berbagi, tapi gini, ketika kita mau berbagi, ingat kamu sudah berbagi dulu dengan diri kamu sebelum kamu berbagi dengan orang lain. Jangan sampai kamu memberi
dari gelas kosong ya. Cinta pun begitu. Kamu sudah memberi cinta dulu kepada diri kamu, baru kamu berbagi cinta dengan orang lain. Lalu yang berikutnya, four of wands ini. Five-nya yang tadi aku bilang kan, bulan Januari ini bakal asik banget. Four of wands itu adalah energi perayaan, energi apa ya, energi pernikahan juga bisa, walaupun aku nggak langsung bilang kamu akan menikah di bulan Januari, mungkin sebagian ya. Tapi kayak ada sesuatu hubungan yang akan bertransformasi secara signifikan di bulan Januari ini buat kamu. Lalu four of wands itu energi stabilitas, energi hello goodbye. Jadi yang tadi aku bilang ada satu chapter yang dimulai di bulan Januari ini, apapun konteksnya ya, terutama signifikan untuk tadi hubungan kamu dengan seseorang akan berubah ke arah yang lebih lanjut, karena tadinya kamu nggak berpikir kamu punya ketertarikan sama orang ini sampai kamu ternyata ngobrol lebih jauh sama orang ini ya. Dan si Four of Wands ini dikonfirmasi sama Justice dan Queen of Pentacles yang tadi aku bilang keseimbangan, kayak energi tabur tuai juga. Ini energi karmanya kuat banget sih, karena Six of Pentacles itu aku melihatnya salah satunya temanya karma, Justice juga temanya karma gitu, keseimbangan. Jadi kalau kamu nggak perlu khawatir gitu, kalau kamu menurut kamu selama ini kamu sudah melakukan hal-hal baik, kamu tidak menyakiti orang lain, kamu sudah menabur, mengusahakan, bekerja keras atau membangun sesuatu. Kayak ini waktunya semesta mengembalikan keseimbangan untuk apapun yang sudah kamu tabur gitu. Dan sebaliknya kalau kamu misalnya kamu melakukan hal-hal yang dengan intensi, atau kamu mungkin pernah ada momen di mana kamu menyakiti orang lain gitu, kamu akan mengerti rasa sakit orang yang kamu sakiti itu seperti apa. Dan kalau nggak berbicara tentang kamu, bisa jadi ya orang-orang yang pernah terhubung sama kamu gitu di posisinya mereka yang nyakitin kamu, ngecewain kamu, terutama di reading-reading sepanjang 2023 nih, aku melihat ada fakta bahwa memang ada orang tuh nggak apa ya, kayak nggak suka atau hati itu nggak enak gitu sama kamu. Makanya mungkin mereka mengerti gitu apa yang sudah mereka lakukan sama kamu. Semesta lagi mengembalikan keseimbangan dengan itu semua. Dan Queen of Pentacles adalah energi abundant ya. Lalu juga stabilitas abundant, dan kadang energi Queen of Pentacles tuh ada energi kegelisahannya. Gini, aku tuh melihat kamu sebagai orang yang punya visi, orang yang futuristik. Terus kadang tuh visinya kamu, apa yang kamu pahami, nggak semua orang mengerti gitu. Dan mungkin itu menimbulkan rasa-rasa tertentu di dalam diri kamu gitu. Kamu gini, kamu jadi diri kamu sendiri, kamu yakin sama visi kamu, apalagi semesta berbicara sama kamu yang kadang kamu sekarang belum bisa jelaskan. Orang-orang di sekitar kamu belum bisa mengerti, tapi nggak apa-apa gitu. Ada saatnya kamu akan benar-benar bisa menjelaskan itu dan mengerti itu juga, ada saatnya orang-orang di sekitar kamu bisa melihat itu ya. Jadi kamu tenang aja, nggak perlu merasa gimana-gimana dengan keunikan dan visi yang ada di kepala kamu. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.